Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robertus Nandito dengan NIM 232202 dengan mata kuliah pemrograman mobile lintas platform dengan kode mata kuliah 6 TPML Teknik Informatika. Oke, sekali ini saya akan menjelaskan materi rangkuman dari materi 14 sampai 19. Nah, ada beberapa yang saya akan bahas. Yang pertama itu saya akan menjelaskan struktur dan widget tree-nya, kemudian apa saja elemen yang digunakan dan apa manfaatnya. Kemudian saya akan jelaskan tentang logiknya atau control flow-nya yang ada dan apa saja dampak fungsinya. Kemudian saya akan jelaskan juga pada beberapa demo ada baris kode yang hilang lengkap, lalu jelaskan yang hilang. Oke, baik. Baik, kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu eh, struktur dan widget tree-nya. Nah, pada rangkuman materi ini saya menggabungkannya menjadi satu proyek, tapi membahas tentang materi yang 14 dan 19. Yang pertama saya akan bahas tentang struktur widget tree-nya. Nah, struktur widget tree itu seperti pada umumnya, yang dimana My App ini sebagai kelas utama, yang dimana ketika aplikasi di run itu akan menampilkan yang pertama kelas My App. Kemudian dia menggunakan widget statis yang dimana namanya itu stateless widget. Kemudian kita masuk ke material app. Nah, material app ini salah satu struktur dari widget tree yang dimana paling pertama di strukturnya, yang dimana anak-anak itu seperti di box showcase ini itu menghilangkan semacam tampilan awal ketika kita membuka Flutter. Kemudian di sini kita memberikan judul. Nah, judulnya ini seperti yang ini, rangkuman materi 4 sampai 19. Kemudian pada isi dari material app ini itu kita bisa membuat tema sehingga kita bisa memanggilnya dengan cepat. Nah, cons homepack ini maksudnya ini merupakan kelas homepack yang pertama dieksekusi atau ditampilkan ketika my app itu atau aplikasinya di run. Oke, kemudian ini dia, ini merupakan kelas dari homepack. Nah, ini berisi tampilan dari homepacknya. Nah, di sini kan ada widget menu card. Nah, widget menu card itu semacam kayak widget yang dalamnya itu diisi berbagai macam widget-widgetnya seperti ini. Ini merupakan yang ini, yang panjang ini itu merupakan widget card-nya. Nah, di sini ada awalnya di deklarasi itu pemanggilan titel, ikon pack. Nah, ini isi dari card-nya. Nah, ini list detailnya, leading icon. Nah, leading icon itu seperti ini. Kemudian ini navigator. Ketika kita mengklik ini card-nya, dia akan mengarahkan ke mana tujuan dari yang kita cantumkan ini. Kemudian masuk ke sini. Nah, sudah material app itu ada namanya widget ini, scaffold strukturnya. Nah, di mana ini scaffold ini bertujuan atau memiliki fungsi untuk menampung widget lainnya seperti app bar dan body. Bisa dikatakan bahwa scaffold itu merupakan widget utama, struktur utama, kerangkanya. Kemudian setelah scaffold itu ada app bar, kemudian ada body itu yang menampilkan isi kontennya, isi konten seperti ini, teksnya. Itu juga di materi 14 sama itu ada widget app bar sebagai judulnya atau yang paling atas, kemudian ada body serta anak-anak widgetnya itu seperti children, ada juga button, begitu seterusnya sampai ke pertemuan 19 itu mempunyai sama seperti widget app bar sebagai judulnya, kemudian body. Ya, oke, baik. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan materi 15 yang dimana elemen yang paling penting dalam materi 15 itu ada di stateful. Nah, yang ini stateful. Nah, stateful ini digunakan tampilan aplikasi dapat berubah saat pengguna melakukan gestur. Nah, perubahan ini tersebut terjadi pada posisi kotak X dan Y dan teks statusnya. Kemudian scaffold. Nah, scaffold yang ini itu merupakan kerangka utama halaman Flutter yang berisi bar dan body. Kemudian ada stack. Kemudian ada stack digunakan untuk menumpukan widget dan memungkinkan penempatan widget pada posisi tertentu. Kemudian positioned yang ini itu digunakan untuk menentukan posisi widget di dalam stack pada program yang digunakan untuk mengatur posisi kotak biru dan teks status. Kemudian ada juga widget dari gesture detector. Nah, ini fungsinya itu mendeteksi interaksi pengguna seperti ketika pengguna on tap satu kali sentuh dan on double tap itu 2 kali sentuh, dan on pan update itu menggeser objeknya.
Kemudian ada teks. Nah, teks ini digunakan sebagai kotak biru yang dapat disentuh dan digeser oleh pengguna. Ini teks. Oke, ini. Kemudian ada set state. Nah, set state ini apa? Set state itu digunakan untuk memperbarui tampilan ketika terjadi perubahan data seperti perubahan status atau posisi kotak, kemudian kesimpulan. Ya, seperti itu. Oke, baik. Dan untuk kita masuk ke materi 16 dan 17 itu menjadi satu materi karena satu slide. Kemudian saya akan menjelaskan tentang elemen dalam materi 16 dan 17. Nah, pada elemen materi 16 dan 17 itu sama seperti halnya sebelumnya, itu ada stateful widget. Nah, digunakan karena data pada layar dapat berubah setelah kita itu mengambil data dari API. Nah, kemudian itu ada fitur. Nah, fitur ini digunakan untuk menjalankan proses yang membutuhkan waktu seperti mengambil data dari internet. Kemudian juga ada HTTP GET. Nah, HTTP GET ini apa? Nah, itu digunakan untuk mengirim permintaan ke server dan mengambil data dari API. Oke. Kemudian juga ada JSON decode. Nah, untuk apa itu? Itu digunakan untuk mengubah data JSON dari API itu, yang ini ya, JSON decode, menjadi objek yang dapat dibaca oleh Flutter. Kemudian ada juga set state. Nah, ini set state itu digunakan untuk memperbarui tampilan ketika data berhasil diambil atau terjadi error. Nah, begini ya. Kemudian ada juga scaffold. Nah, scaffold itu kerangka yang menyimpan app bar dan body. Kemudian elephant button itu digunakan untuk menjalankan fungsi get data atau ambil data saat ditekan. Kemudian ada juga text yang digunakan untuk menampilkan hasil data yang diperoleh dari API atau pesan error. Begitu. Oke, baik, saya akan jelaskan materi ke-18. Nah, saya akan jelaskan yang penting-penting saja, yang dimana video player. Nah, di sini ada video player controller. Nah, itu berfungsi untuk mengatur video, seperti kita memuat video, memutar video, menghentikan video, dan mengatur status video. Kemudian ada metode instead. Nah, instead itu maksudnya metode yang dijalankan saat halaman pertama kali dibuka, digunakan pada controller. Kemudian ada initialis. Nah, itu digunakan untuk menyiapkan video sebelum dapat diputar. Kemudian ada set state, itu digunakan untuk memperbarui tampilan setelah video berhasil dimuat atau saat tombol play atau pause ditekan. Kemudian ada di pause. Ini di pause itu digunakan untuk membersihkan resource yang digunakan video player ketika halaman ditutup. Kemudian juga ada aspek ratio. Nah, ada aspek ratio ini. Nah, itu menjaga ukuran video agar proporsional dan tidak terlihat gaping atau memanjang. Kemudian ada juga video player. Nah, ini widget yang menampilkan video pada layar. Kemudian juga ada elephant button, tombol untuk mengontrol video. Kemudian juga ada circular progress indicator. Itu menampilkan animasi loading saat video masih dalam proses dimuat. Gitu. Pertama ada file. Nah, file ini apa? Itu digunakan untuk menyimpan file gambar yang diambil dari kamera tanda. Berarti nilai awalnya itu 0. Belum ada fotonya, yang ini. Kemudian image picker itu digunakan untuk mengakses kamera atau galeri perangkat. Image picker. Nah, kemudian ada yang namanya juga fitur. Nah, fitur ini digunakan karena proses membuka kamera dan mengambil foto itu membutuhkan waktu proses yang asinkron. Kemudian ada juga yang namanya pick image. Pick image itu digunakan untuk membuka kamera dan mengambil foto. Dan juga ada set state. Nah, set state itu digunakan untuk memperbarui tampilan setelah foto berhasil diambil. Dan kemudian juga ada yang namanya single title scroll view. Nah, ini dia. Nah, itu membuat halaman yang dapat digulir atau di scroll itu jika kontennya lebih besar dari layar. Kemudian ada yang namanya image fill. Image fill ini merupakan elemen image file maksudnya, itu merupakan elemen yang digunakan untuk menampilkan foto yang telah diambil dari kamera. Kemudian ada juga elephant button icon. Kemudian ada icon itu menampilkan ikon kamera pada tampilannya seperti ini. Baik, pada materi yang ke-14 itu control flow-nya itu image operation. Nah, pada materi ini itu aplikasi menampilkan sebuah gambar yang dapat diputar. Nah, saat halaman dibuka itu variabel awalnya angel itu 0, artinya posisinya lurus, masih belum berotasi. Nah, sehingga keadaannya itu normal gambarnya. Nah, ketika pengguna menekan tombol rotasi gambar yang on press ini, on press, iya ini elephant buttonnya itu dipanggil untuk mengubah nilai angel dengan menambahkan pi/4 atau sebutan lainnya itu 45 derajat.
Nah, setelah nilai berubah, widget transform rotate itu menggunakan nilai baru tersebut sehingga gambar berputar setiap kali ditekan. Nah, gambar akan berputar 40 derajat di posisi sebelumnya. Kemudian masuk ke materi 15 itu, pada materi ini itu aplikasi menampilkan sebuah kotak. Nah, sebuah kotak sentuhan dari penggunaan widget gesture detector bertugas untuk dilakukan jika pengguna melakukan satu kali sentuhan fungsi. On tap itu jalankan dan seterusnya berubah menjadi single tap. Jika pengguna melakukan 2 kali sentuhan dengan cepat, fungsi double dijalankan dan seterusnya berubah menjadi double tap. Jika pengguna menggeser kotak, fungsi itu on update jalankan sehingga nilai posisi X dan Y itu berubah sesuai arah mengarah jari. Setelah itu state dipanggil untuk memperbarui tampilan sehingga kotak dipindah posisi dan status berubah menjadi dragging. Kemudian materi yang ke-16 dan 17. Nah, materi ini aplikasi mengambil data dari API. Kemudian melalui internet, saat melakukan dibuka teks yang tampil adalah tekan tombol untuk mengambil data kata. Ketika pengguna menekan tombol ambil data, API fungsi get data dijalankan. Fungsi ini mengirimkan permintaan ke server menggunakan HTTP GET. Setelah server memberikan respon, itu datanya masih berbentuk JSON. Nah, kemudian itu diubah menjadi objek Dart menggunakan JSON code. Nah, ini program kemudian mengambil data pengguna pertama berupa nama dan email selanjutnya. Nah, sesi ini dipanggil untuk memperbarui situs berhasil sehingga nama email dapat ditampilkan pada layar jika terjadi kesalahan. Kemudian pada materi yang ke-18 yaitu pada materi ini aplikasi memutar video dari internet ketika halaman dibuka. Nah, ini menggunakan metode instead. Nah, otomatis dijalankan di dalam metode tersebut objek video player controller itu bertugas mengontrol video. Setelah itu fungsi initialize dijalankan untuk mempersiapkan video sebelum ditampilkan dalam proses persiapan. Nah, kemudian aplikasi ini menampilkan animasi loading menggunakan Keytular Progress Indicator. Nah, setelah video siap state itu dipanggil sehingga widget video player dapat ditampilkan. Nah, control pause itu jalankan sehingga video berhenti sementara. Saat halaman ditutup, metode dispose itu dijalankan untuk membersihkan resource yang digunakan video player. Nah, kemudian untuk materi yang ke-19 itu ini aplikasinya itu menggunakan kamera perangkat untuk mengambil foto. Nah, ketika halaman dibuka belum ada gambar yang ditampilkan karena variabel image file-nya itu masih kosong atau null. Ini. Nah, saat pengguna menekan tombol ambil foto, itu fungsi ambil foto itu jalankan. Fungsi tersebut membuka kamera menggunakan image picker. Nah, dengan sumber image source .kamera, setelah pengguna mengambil foto, sistem mengembalikan file gambar yang kemudian disimpan ke variabel image file. Setelah itu set state dipanggil agar tampilan diperbarui. Kemudian image file itu kemudian menampilkan hasil foto yang baru diambil pada layar aplikasi. Baik, sekian video rangkuman materi 14 sampai 19. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.